Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan membaca doa tadi apa yang kalian pelajari pada hari ini masuk ke otak kalian ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran lagi kita menyanyikan satu lagu satu minggu. Lagu kali ini lagu apa ya? Oke, semuanya nyanyi sama-sama ya. Jangan ada yang diam. Siap-siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, good. Oke, baiklah, kita peregangan yuk, semuanya berdiri. Silakan cari kawan berpasangan, kita ice breaking dulu. Nah, ini kan pas nih, genap-genap, dua-dua, bisa. Sudah ada pasangannya? Sudah? Oke, ice breaking kali ini kita akan main up and down. Up artinya naik, down artinya turun. Oke, silakan berhadapan dengan pasangannya. Oke, siap-siap dulu tangannya seperti ini. Siapkan dulu. Dengan ya berselang-seling. Jangan kayak gini tangan temannya kamu. Selang-seling. Ya, naikkan lu apa? Ya. Kalau Bapak bilang up, maka tangan yang di bawah naikkan ke atas. Kalau down, tangan yang di atas turunkan ke bawah. Kita lihat konsentrasinya ya. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke, up. Up. Down. Up. Up. Loh, kenapa dua buting tangannya naik? Up. Up. Down. Down. Nah, ayo konsentrasi. Up. Up, down, down, up, up, down, up, down, down, up. Nah, makin banyak yang salah kan nih, nah. Ya, Pak. Up.
Down. 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 Up. 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 Ayo cepat up. Down. Down. Nah. Up. Nah. Up. 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 Down. 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 Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sampai. Oke, silakan semuanya duduk. Oke, sudah siap belajarnya hari ini? Oke, silakan. Pertama, Bapak mau nampilkan nih sebuah video. Ya. Lihat nih apa videonya ya. Sebentar. Oke, lihat semuanya ya, ngadep ke depan. Pernah melihat alat ini? Atau ada yang punya? Yang punya siapa? Angkat tangan. Gak ada. Pernah di mana melihat alat ini? Di rumah. Di toko. Di TikTok pernah nggak ngeliat kayak gini? Ada yang pernah, ada yang tidak. Oke, Haram perhatikan tadi. Bapak mundurin lagi. Baru ngeliat sekarang. Oh ya sudah. Kita ulang videonya. Oke. Tahu nggak nama alat ini namanya apa? Vacuum cleaner. Ada di sini yang di rumahnya punya vacuum cleaner? Alipa, Apwan, Razik, Ataya, Aziza. Sama nggak vacuum cleanernya yang kayak gini? Oh, Najwa. Oke. Ada yang punya alatnya kayak gini nggak? Nggak ada tadilah. Sama nggak alatnya kayak gini? Punya. Yang kayak gini. Yang otomatis sendiri. Kalau Apwan punya yang kayak gimana? Yang kayak setrika. Berarti harus dijalankan sendiri. Bedanya sama yang ini tadi apa? Jalan sendiri. Ya. Nah. Tadi dia jalan sendiri, apakah jalan sendiri atau dipakai remote atau apa tadi yang kalian lihat? Pakai apa? HP. HP-nya ada apanya tadi di sana? Aplikasinya yang bisa mengontrol jalannya ini tadi. Aplikasinya apakah tidak perlu pulsa atau internet? Perlu nggak? Perlu wifi tadi. Nah, apa bedanya alat ini sama yang mungkin dipunyai Apwan tadi yang cuma kayak gitu? Bedanya apa ini? Oh gitu ya, Alipa punya ya. Berarti di jam-jam tertentu bisa bergerak. Kalau digerakkan, kalau dia itu nyentuh dinding, ngantem atau enggak? Enggak. Dia itu berarti mencari debunya sendiri. Pakai sensor ya. Oke, good. Nah, ini anak-anaknya salah satu alat yang sudah cerdas. Cerdasnya di mana? Kalau punya Afwan itu juga alat elektronik, tapi dia belum dikatakan alat elektronik yang cerdas. Kenapa? Karena masih harus dibantu oleh tangan manusia. Kalau ini bisa dibiarkan dan otomatis karena dia punya sensor seperti itu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kalau sudah tahu tadi yang mana alat elektronik yang jelas dan tidak, yuk tebak yang di tampilan ini. Ya, Bapak tunjuk ya. Itu termasuk yang cerdas atau non cerdas. Nah, ini ada beberapa gambar. Berdasarkan karakteristiknya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas
dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Karena Bapak tunjuk ya. Yang pertama ini kalkulator, cerdas atau non cerdas? Kenapa ya jadi non cerdas? Masih pakai tangan ya kan, masih harus ada diinstruksikan pakai tangan atau manual. Nah lanjut nih, robot pengisap debu atau yang tadi vacuum cleaner, cerdas atau non cerdas? Kenapa jadi cerdas? Ya, bisa digerakkan otomatis. Ini mesin cuci, cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa masih non cerdas? Masih masih yang seperti biasa ya. Kalau yang cerdas kayak gimana mesin cucinya? Ada apanya biasanya? Otomatis apanya? Oh, kalau mendeteksi baju kayak gitu Kak, atau celana. Oke. Kalaunya ini chatbot, cerdas atau non cerdas? Contohnya chatbot itu apa ya? Gemini, Cici, ada lagi yang lain? ChatGPT, good. Kemudian mobil otonom Tesla, cerdas atau non cerdas? Kenapa jadi cerdas? Bisa menggerakkan sendiri. Yang lain? Ada pendapatnya yang tahu mobil Tesla? Jadi mobil Tesla ini salah satu mobil yang dia autopilot lah. Maksudnya dia bisa nyetir sendiri. Ada sensornya. Jadi jalannya ke sini, bilanya ada mobil dia bisa ngerem, gak menabrak. Lanjut, penanak nasi, cerdas atau non cerdas? Oke, good. Belanja daring, cerdas atau non cerdas? Contohnya apa ya? Shopee, good. Lazada, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Terakhir, pengering rambut, cerdas atau non cerdas? Non cerdas, good. Kenapa jadi non cerdas? Harus dipegang, ya loh, enggak otomatis seperti itu. Nah, sampai sini paham nggak anak-anak membedakan cerdas dan non cerdas pada mesin? Paham, oke, good. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar ini, mengidentifikasi dan menjelaskan minimal 4 contoh aplikasi kecerdasan artifisial yang sering digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nanti ada kegiatannya berkelompok, ini duduknya sudah berkelompok, setiap kelompok nanti akan mencari tahu, menulis, dan akhirnya menjelaskan ke teman-temannya penggunaan kecerdasan artifisial nanti. Kemudian kedua, siswa dapat menjelaskan cara kerja dasar dari salah satu aplikasi. Kalau sudah tahu fungsinya berarti sudah bisa nanti menjelaskannya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, dalam kegiatannya nanti juga kalian akan Bapak minta mengaplikasikan satu aplikasi kecerdasan artifisial. Ya, sudah disediakan HP-nya? Kemarin Bapak tugaskan juga kan menyimpan satu buah foto yang bisa terdeteksi, sudah disiapkan? Sudah, oke, good. Sekarang kita lihat, ya, baca semuanya 1, 2, 3. Ayo mengeksplor aplikasi KA. KA kemarin apa ya? Kecerdasan artifisial. Baiklah, ini sudah duduknya berkelompok. Di sana kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Nyaring banget 3 dan 4. Baiklah, nah jadi setiap kelompok dari kalian akan mencari tahu ya aplikasi yang berbeda-beda, 1, 2, 3, 4 beda-beda. Nanti dicari tahu, dituliskan, lalu nanti dipresentasikan ke depan. Ya, untuk kelompok 1 tugasnya adalah nanti mencari tahu aplikasi chatbot yaitu Gemini, ya. Untuk kelompok 2 itu aplikasi Google Maps, penunjuk jalan. Kelompok 3 aplikasi penerjemah Google Translate. Dan kelompok 4 aplikasi pencarian visual yaitu Google Lens. Nanti dicari tahu, nanti Bapak bagikan ini untuk membantu kalian menjelaskannya. Nanti setelah itu tunjuk 2 orang di setiap kelompok untuk menjelaskan di depan, ya. Perwakilan dari setiap kelompok 2 orang. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit bisa untuk mengerjakan ini, ya. Hah? Boleh dari sekarang silakan keluarkan HP-nya untuk mencari informasinya, ya. Jangan ada yang tidak bekerja, harus semuanya berdiskusi. Jawablah sebagus mungkin. Jangan jawabannya pendek karena kan ini
ceritanya mau menjelaskan, ya. Sampai sini ya paham? Oke, kalau paham mau bagikan ini, siapa yang nulis silakan. Lihat itu ada nama kelompok, nama aplikasi. Oke, ini kasih space dong. Maju dikit. Oke, sip. Nah, sekarang Bapak sudah bagikan lembar kerja kelompoknya pada masing-masing. Silakan isi dulu terlebih dahulu ini nama kelompok kalian, namanya apa? Kelompok 1, 2, 3, 4. Tulis. Kemudian nanti di bagian sini ada nama aplikasi yang kami pilih. Yang sudah dipilihkan tadi. Itu aplikasinya, ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan tulis dulu datanya. Nama kelompok berapa, sama nama aplikasinya ini, tulis. Kelompok 1 berarti Gemini, 2 Google Maps, 3 Google Translate, 4 Google Lens. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. Terhitung dari sekarang. Buat di sampingnya sini tulis saja. Ini kan nama kelompoknya di sini, misalkan kelompok 2, namanya di sini. Ya, tulis saja nama panggilan aja nggak apa-apa. Oke, silakan berdiskusi, mencari informasi. Pertanyaannya ada di bawah itu yang pakai tulisan bold, tebal. 1, tugas aplikasi ini adalah diskusikan jawabannya apa. Yang kedua, bagaimana aplikasi ini bisa pintar? Jelaskan. Yang ketiga, contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan tuh contohnya, misalkan si Ani menggunakan Google Maps untuk mencari jalan. Dia pengen ke sini. Dan akhirnya dia mendapatkan rute tercepat, terdekat, agar sampai ke tujuan. Jawab dengan kalimat yang bagus ya. Silakan berdiskusi, jangan ada yang tidak bekerja. Dia bisa maju dikit. Kasih space. Up. Atan bisa maju dikit lah. Kasih space. Kamu maju dikit bisa kursinya masuk. Karena kau lagi kok kursinya masuk. Coba masukkan kursinya. Nah. Ya. Ya, kita akan berdiskusi. Yang bawa tab ini siapa? Nabila kah? Keren. Delapan menit lagi, yuk. Santai aja lah, kalau nanti kurang waktunya Bapak tambahin. Apa? Isi jawabannya ya dari bawah, tulis aja 1, apa jawabannya. Kalau nanti kurang waktunya bisa ditambah ya, santai aja. Tulis jawabannya sebagus mungkin.
Yuk kerjasama. Jangan membuka aplikasi lain. Jangan membuka aplikasi lain. Jawab itu benar-benar. Diskusikan sama temennya. Santai aja, yuk. Misalnya enggak, nanti misalkan kurang waktunya bisa ditambahi. Santai-santai. Bilanya kurang waktunya ditambahin, nggak apa-apa. Yuk. Kalau kurang waktunya nanti bisa ditambahi, santai aja. Kerjakan saja. Oh. Nggak apa-apa. Siapa nanti yang presentasi di depan? Apuan dan Dipa kah? Bantu pak temannya, dibantulah. Ntar dibantu. Kamu yang kenapa? Kamu yang kenapa? Ya, bergantian jawabnya. Ya, cek lagi ya. Masih ada waktu 2 menit bagi yang belum selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kayak bagi yang belum selesai santai aja, kerjakan saja. Mungkin nanti bisa aja waktunya tambahan, santai aja. Iyo, nanti dulu. Sudahkah? Nomor berapa sudah? Nomor 3 kah lagi? Oh iya, sudah. Santai, gak apa-apa, santai.
Lihat dong. Good, good. Bagus, bagus. Ya. 3. 3 pertanyaan kan di LK-nya. Santai-santai. Santai-santai. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, santai-santai. Masih belum selesai 1, 2, 3. Oke, Bapak kasih tambahan waktu, santai aja. Bapak kasih tambahan waktu 5 menit aja ya. Kelompok 2 sudah selesai. Ya. Berarti sisa kelompok 1 dan 3 selesaikan saja. Bapak kasih tambahan waktu 5 menit. Boleh lihat lah. Ataya, boleh lihat lah. Mantap, 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 mantap. Ya, nanti. Persiapkan ya 2 teman yang presentasi di depan setiap kelompok. Nanti ya, setiap kelompok yang presentasi semuanya wajib mendengarkan dan menanggapi. Silakan bagi kalian yang mau bertanya, misalkan kayak apa, kalau ini boleh ya, santai kayak diskusi biasanya kita. Tanyakan aja sama teman. Kalau kayak ini kayak gimana? Kalau pernah punya pengalaman tapi misalkan bingung, boleh tanyakan nanti sama teman yang presentasi. Di situ nanti siapa yang presentasi? Di Pak Apwan. Di sini Akbar sama Apri. Oke. Yuk 3 menit lagi waktu tambahannya. Apa? Nanti Bapak bantu. Nanti Bapak bimbing membacanya. Kelompok 1 sudah selesai. Yuk waktunya masih sisa kurang dari 3 menit. Yuk, 2 menitan lagi tambahan waktunya. Habis ini tidak ada lagi tambahan waktunya. Ceritakan sebiasa-biasanya aja kalau yang nomor 3 itu. Yang mungkin pernah kalian alami. Oke, kurang dari 2 menit lagi.
Kelompok 3 sudah? Boleh lihatlah. Ini tuh agak tepun. No, ya Pak. Sudah. Good, good, good. Siapa nanti yang maju ke depan? Oke. Udah jadi wapri? Oh, ya sudah. Ya tinggal kelompok satu lagi ditunggu. Oke, kurang dari 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Boleh lihat sebentar. Oh, oke, good. Nanti yang maju ke depan siapa? Berdua? Oh, oke, good. Berdua saja, ya. Oke, karena sudah selesai, mari kita dengarkan presentasinya untuk setiap kelompok. Bapak hitung dalam hitungan 5, HP-nya ditaruh, jangan ada yang main. Kita siap-siap presentasi per kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Dengarkan Bapak, ya. Nanti perwakilan 2 orang dari setiap kelompok akan maju ke depan. Ya, bergantian aja untuk membacakan jawabannya. Dari hasil tadi kan ada soalnya 1, 2, 3, boleh berbagi. Misalkan saya 1, 2, kamunya 3, atau saya 1, kamu 2 dan 3-nya. Ya, paham sampai situ? Paham? Paham tidak? Oke, kemudian ya, boleh aja. Berbagi aja. Ya, kemudian yang kedua, semua wajib mendengarkan. Tidak ada yang berbicara ketika kelompok yang teman tadi presentasi. Ya, kemudian lanjutnya adalah kalau dari kalian ingin bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, Bapak yang nanti akan tunjuk kelompok ini untuk menanggapi. Harus ada tanggapan, ya, apapun itu. Baik pertanyaan maupun misalkan kalian menjelaskan pengalamannya atau bagaimana. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, yang pertama berarti biasanya dari awal ke akhir, sekarang dari yang akhir presentasi duluan. Silakan kelompok 4 maju perwakilannya ke depan. Ya. Oke, semuanya perhatikan, kelompok 4 akan presentasi hasil diskusinya. Siapa yang duluan ngomong? Oh, nanti bergantian ya. Kamu jelaskan dulu, kamu dari kelompok? Dari kelompok 4. Yang dibahas aplikasi apa? Google Lens. Oke, bacakan pertanyaannya yang bold ini, baru jawabanmu. Oh. Dengarkan. Tugas aplikasi ini adalah, Ya, bacakan jawabannya. jawabannya, aplikasi ini bisa digunakan untuk mencari informasi dari gambar atau foto. Misalnya menerjemahkan tulisan di gambar ke bahasa lain, mencari nama benda, hewan, atau tumbuhan hanya dengan memotretnya. 2. Bagaimana aplikasi ini bisa pintar? Karena memakai kecerdasan buatan AI dan data internet untuk mengenali gambar dan teks. 3. Contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, aku memotret tulisan bahasa Inggris, lalu aplikasi ini menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok tangan untuk kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah. Bapak minta, adakah yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, berarti Bapak over ke kelompok yang harus menanggapi. Oke, 1. Mau bertanya, dia Google Lens tadi. Nabila dulu.
Mau bertanya atau ada pernyataan? Silakan. Ayo, apa? Nyari apa? Bagaimana cara memotret kalau ada di barcode? Nah, silakan kelompok 4 jawab. Katanya kalau tadi kan kamu misalkan menerjemahkan tulisan, ada tulisannya di foto. Kalau apa tadi? Menjepret barcode bagaimana yang ada di HP-nya sendiri? Gila, gimana? Ada nggak pengalamannya kayak gitu? Pernah punya pengalaman kayak gitu? Mau men-scan barcode tapi barcode-nya fotonya dalam HP? Kayak gitu kan? Gimana? Pertama-tama buka Google Lens. Di Google Lens tuh ada kamera gitu Iya, untuk betul. nge-scan. Nanti dari HP, misalnya dari HP temannya nih, ada ke-scan untuk barcode-nya di HP temannya. Dari HP temannya tuh nge-scan ke barcode. Nanti bisa. Jadi intinya barcode yang di HP-nya tadi kirim dulu ke temannya, baru bisa barcode. Iya. Ya kan? Iya. Nah, bagaimana kelompok 1 Nabila dan kawan-kawan bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Satu lagi, oke. Alipa, silakan. Iya. Ayo. Ayo. Cepat. Google itu kan kayak ada aplikasi dari Google yang bisa kayak scan barcode. Kalau misalnya dari kejauhan itu apakah bisa? Dari kejauhan. Dan misalnya tuh kita itu ada di Banjarmasin, terus teman kita tuh ada di Landasan Ulin, apakah bisa? Barcode temannya di Landasan Ulin tadi kah? Nah, ayo barcode kawannya di Landasan Ulin. Itulah. Ayo kayak apa cara solusinya? HP sudah belain loh. Kayak apa caranya mau kawannya jauh? Ayo. Kirim ke teman terdekat kalau bisa. Kirim terdekat. Iya, bisa diterima? Bisa. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Silakan duduk. Ya, silakan. Kumpul ininya. Oke, kelompok 4 sudah mempresentasikan Google Lens. Di sini yang pernah menggunakan Google Lens siapa? Angkat tangan. Banyak ya? Untuk apa biasanya ya? Barcode cari jawaban. Ada lagi yang lain selain itu? Pernah pakai Google Lens lah tadi? Untuk apa? Scan apa? Oh iya, pembelajaran ya. Baiklah, sekarang kita persilakan untuk kelompok 3 perwakilannya presentasi ke depan. Silakan. Yang lain dengarkan, siapkan pertanyaan yang lebih menantang. Ayo, cari pertanyaan yang lebih menantang. Oke, yang lain perhatikan. Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Aplikasinya apa tadi? Google Translate. Oke, silakan baca soal dan jawabannya. Nomor 1, tugas aplikasi ini adalah menerjemahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain agar komunikasi dan pemahaman lebih mudah. Contohnya seperti bahasa Spanyolnya anak Indonesia emas, Nino Indonesiano Dorado. Dan bahasa Cinanya adalah Nyaini Jin Hong. Dan bahasa Inggrisnya adalah Golden Indonesia Child. Dan nomor 2-nya, bagaimana aplikasi ini bisa pintar? 1. Belajar dari data sangat banyak. Google Translate biasanya dilatih oleh jutaan hingga miliaran teks dari internet, buku, artikel, dan dokumen terjemahan manusia. Semakin banyak data, semakin bagus hasil terjemahannya. 2. Dibantu teknologi lain, misalnya pengenalan suara, kamera OCR untuk menerjemahkan teks di gambar, dan integrasi dengan AI milik Google. nomor 3-nya, contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah saat traveling ke luar negeri, misalnya kamu pergi ke Jepang, lalu lihat papan petunjuk berbahasa Jepang, tinggal buka aplikasi Google Translate, langsung diterjemahkan ke bahasa yang kalian mau.
Sudah? Sudah. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang Bapak kasih kesempatan untuk bertanya atau menanggapi. Apwan ya? Silakan Apwan. Ya, silakan aja. Biar Bapak dekatkan. Apa saja fitur yang ada di Google Translate selain menerjemahkan teks? Fitur lainnya. Ya. Seperti kamera OCR, kayak misalnya ada bahasa Inggris di buku kita, di buku paket bahasa Inggris, terus tinggal kita scan memakai HP dan langsung terscan dengan rapi arti-artinya Oke, ke bahasa Indonesia atau ke bahasa yang kalian mau. berarti tidak hanya bisa ditulis aja teksnya, tapi bisa Di foto. dipoto. Ada lagi yang lain? Kenapa ya kelompoknya yang menanggapi? Nggak usah tuh bahasan kamu. Kadang mungkin bertanya yang lain ada? Tidak ada? Sekarang Bapak yang tanya, tadi kan bisa ditulis, bisa di-scan, ada nggak satu lagi? Misalkan kita males nih menulis, men-scan, bisa nggak satu lagi yang dilakukan dengan Google Translate? Oh, bisa. Dengan apa? Dengan pesan suara. Ya, Kayak voice note, misalnya ya. kita ngomong anak Indonesia emas, terus kita bilang terjemahkan ke bahasa Inggris Google, dia akan menjawab Gold Indonesian Child. Ya, oke. Gimana yang lain? Ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekali kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Mantap. Di sini yang memakai Google Translate siapa aja angkat tangan? Semuanya kayaknya sudah pernah ya? Bapak tanya Google Translate itu apakah untuk Indonesia ke Inggris saja? Tidak, tetapi semua negara atau semua bahasa. Oke, good. Sekarang kelompok 2 perwakilannya silakan maju. Yang lain siap-siap ya, yang merasa belum menanggapi. Oke, dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Aplikasinya apa? Google Maps. Oke, yang lain tolong perhatikan, siapkan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. 1. Aplikasi ini adalah kami menjawab untuk menyediakan navigasi, rute perjalanan serta informasi tentang lokasi, tempat dan aktivitas di seluruh dunia. 2. Bagaimana aplikasi ini bisa pintar? Kami menjawab Google Maps bisa pintar berkat kombinasi canggih dari data-data real time, data historis, kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML). Volume down. 3. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Kami menjawab, Fafri ingin ke rumah Raka, tetapi ia tidak tahu rumah Raka ada di mana. Jadi dia menggunakan aplikasi Google Map untuk ke rumah Raka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang lain siapa yang mau bertanya? Ayo, oke. Siap-siap dengarkan. Apa? Bagaimana Google Maps bisa menunjukkan jalan dan lokasi dengan tepat? Bagaimana caranya? Kan tadi sudah dikasih tahu ya lo. Caranya kayak itu kalau supaya tepatnya kayak gitu. Ya. Silakan jawab. Ayo. Sebisanya. Seingatnya. Ayo. Bahasa kamu aja sendiri. Karena sudah ada banyak orang yang pergi ke sana. Sudah ada banyak orang pergi ke sana. Tambahan Akbar ada? Enggak ada. Oke. Jadi, ini Bapak menambahkan belum selesai. Jadi Bapak menambahkanlah supaya tepat tadi. Nah, Bapak tanya nih supaya apapun jawabannya lebih lagi. Kan tadi supaya tepat. Mau ke rumah siapa tadi Raka? Kayaknya rumah Raka kan terdetek lo di Google dulu. Kayak apa caranya si Wapri tadi ke rumah Raka? Kan ada mungkin kalau mencari lapangan Murjani pasti dapat. Kan itu sudah terdata orang. Rumah Raka lain artisnya lain apa kayak apa supaya Wapri ke rumah Raka? Lokasi. Siapa yang men-share lokasi? Raka. Rakanya ke Wapri ya berarti ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Apa saja fitur yang ada di Google Maps selain petunjuk arah? Selain petunjuk arah. Apa?
yang kamu tahu selain cuma menunjukkan arah, apa fungsinya lagi? Seperti rekomendasi tempat makanan atau hiburan. Rekomendasi tempat Makan atau hiburan. hiburan tuh bukan misalkan kafe tuh hiburan juga maksudnya. Nah, tempat bermain masuk juga. Ada lagi tambahan? Nggak ada. Gimana, Lipa? Oke, good. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Di sini yang sudah memakai Google Maps, siapa angkat tangan? Oke, jadi ceritanya yang dikisahkan kelompok 2 tadi, Google Maps itu belajar. Belajarnya dari mana? Bisa dari satelit atau ini. Kalau kalian pernah melihat mobil kelilingnya pakai antena, nah tuh. Dia akan ada beberapa waktu tertentu ya untuk merekam jalan seperti itu. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya tadi ya. Oke, terakhir kita persilakan kelompok 1 untuk maju. Silakan. Oh iya, kertasnya dikumpul. Silakan kelompok 1 maju. Majukan kursinya, Wapri. Majukan. Oke, silakan maju. Ya, silakan maju. Santai aja. Oke, ngadep. Siapa yang duluan baca kamu, Kak? Oke. Ayo, sudah kamu aja. Kelompok berapa tadi? Kelompok? Kelompok 1. Aplikasinya apa yang dibahas? Gemini. Ya, Gemini. Bacakan. Yang lain perhatikan. Papri, jangan nunduk. 1. Tugas aplikasi Apa ini ini? adalah berfungsi sebagai asisten AI kecerdasan buatan, membantu penulisan ide dan pembelajaran, mendapatkan dan meringkas informasi, kreativitas dan media, manajemen tugas dan pengingat terhubung dengan aplikasi Google lain. 2. Bagaimana aplikasi ini bisa pintar? Aplikasi bisa menjadi pintar karena mereka dibangun di atas teknologi yang disebut kecerdasan buatan artifisial intelligent mesin AI. Ya, berganti. Khususnya cabang utamanya itu machine learning, pembelajaran mesin. Nomor 3. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya 3. Cici ingin mengedit foto dirinya dengan aplikasi Gemini. Aplikasi Gemini ini bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti mengerjakan tugas, Siap-siap kelompok mengedit 2 harus ada foto, bertanya dan nih. mencari Kelompok 2 pada tadi kan ada bertanya. hal baru. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, siap-siap ya. Itu bertanya. Kamu kan ada bertanya, wajib kelompok 2 harus bertanya. Siapkan pertanyaan. Baiklah, kita dengarkan. Dari sini dulu deh, dekatlah. Siap-siap ya dengan pertanyaannya. Nah, kan Gemini itu tuh bisa mengedit foto kita mau di mana saja. Jika kita tidak mengasih informasi atau aba-aba yang tidak jelas, apakah Gemini akan bisa mengedit foto kita dengan bagus atau baik? Jawabannya apa? Silakan jawabkan dengan jelas. Tidak bisa, karena aplikasi seperti Gemini ataupun aplikasi lainnya itu harus kita beli Instruksi prompt. instruksi from gitu. Yang jelas berarti ya? Ya, kalau tidak ya nggak jelas. Kalau tidak sedikit instruksinya bisa nggak jadi benar hasilnya? Tidak, soalnya harus memberi instruksi yang jelas dan benar. Oke, good. Gimana, Alipa? Oke, sekarang Apuan. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan Google Gemini dengan Google Search atau Google Translate? Perbedaan Gemini sama Search atau Google Search kah? Search pencarian Google Translate? atau Google Translate? Ketiganya ya? Bedakan ketiganya. Jelaskan sebisanya. Fazila, coba. Nah, Supan. Coba Fazila, jawab dulu. Ayo. Sudah. Nabila, silakan. Katanya perbedaan Gemini sama Google biasa sama Google Translate. Bedanya apa?
Kalau Gemini kita harus Silakan. memberi Instruksi. instruksinya. Kalau Google biasa kita bisa tinggal bilang apa yang kita mau. Kalau Google Translate, bedanya apa katanya? Google Translate. Nggak tahu. Oke. Bapak yang bantu jawab lah. Jadi bedanya Google Gemini sama Google Search dan Google Translate tadi ya, Apuan ya? Sebenarnya ketiganya itu sama produk Google. Gemini itu lebih ke gimana ya? Dia tuh bisa semuanya sebenarnya lah. Di Gemini bisa pencarian sebenarnya. Kemudian di GitTrans bisa juga. Cuma bedanya ya, Gemini itu kita bisa fleksibel bertanya. Kalau di Google kamu bertanya, Google kan ini kalau ke teksnya ya agak tapi kalau pakai yang Gemini ini itu lebih interaktif kayak kita berkawanan berpandirannya ngomongnya. Gimana, Apaan? Paham. Kelompok 2, ayo. Terakhir. Harus ada bertanya. Apa? Iya. Apa saja fitur Gemini AI? Fiturnya. Maksudnya bisa ngapain aja di Gemini tuh? Silakan. Ya. Bisa mengedit foto, Ngedit foto, terus translate, terus bertanya, terus itu aja sih. menjawab soal bisa nggak ada? Bisa. Nah, berarti menjawab soal bisa. Gimana? Apan? Aman? Jelas? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, kumpulkan kertasnya. Baiklah. Nah, di sini yang pakai Gemini atau Gemini siapa yuk? Yang pernah yuk, angkat tangannya. Yang pernah menggunakan Gemini. Wah, kayaknya agak sedikit nih daripada yang tadi ya. Baru kali ini ya. Baiklah, jadi Gemini tadi itu lengkap banget ya fiturnya. Yang jelas lebih fleksibel kayak gitu sampai kita bisa membuat foto. Nah, sekarang itu kan tren loh di TikTok, di IG yang bikin foto editan, tapi bukan kita yang ngedit, dianya yang ngedit. Tapi harus pakai prompt yang jelas, pakai Gemini, ya loh. Nah, sesuai yang kata Bapak kemarin, sudah disiapkan foto kalian? Oke, kalau sudah, silakan perhatikan di depan apa yang harus kalian lakukan. Wait. Oke. Oke, sekarang adalah baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, sekarang Bapak akan tugaskan kalian santai aja ya. Pakai aplikasi yang kelompok 1 tadi jelaskan apa? Gemini. Jadi tugasnya adalah kan sudah disediakan foto kalian yang jelas, sudah? Cita-cita kemarin masih ingat kan cita-citanya masing-masing? Ingat. Nah, sekarang silakan buka Gemini kalian. Ayo bikinkan foto kalian sesuai profesinya. Nih yang ini. Yang sampingnya apa? Ya. Oke, Bapak akan tutorkan ya di depan ya. Bagi yang belum pernah, silakan disimak. Bagi yang sudah, bisa kerjakan. Dan mungkin bisa bantu temannya. Sebentar. Oke, untuk promnya, Bapak akan salin di WA grup kita. Silakan pakai itu. Masukkan ke Gemini-nya. Boleh. Cita-citanya diganti ya. Itu kan cita-citanya masih kereta api kan itu. Diganti boleh ya, silakan. Sebentar ya. Oke, sekarang perhatikan. Nah ini, di grup WA kita kan sudah Bapak kasih prompt-nya, ya. Tinggal ganti bagian yang tebal ini menjadi profesi atau cita-cita kalian. Bapak contohkan punya Bapak. Masuk ke Gemini-nya seperti ini. Klik tambah,
upload file. Bapak pakai foto Bapak yang ini aja. Kemudian open. Nah, kemudian copy paste yang tadi kalimatnya. Tapi ganti bagian ini. Nih, anak laki-laki memakai pakaian profesi masinis kereta api. Ganti itunya. Bapak di sini guru. Boleh. Guru. Orang dewasa, karena Bapak dewasa berarti orang dewasa. Kalian mau bikin yang dewasa boleh juga. Orang dewasa memakai pakaian profesi guru. Kita lihat. Biar aja. Fotonya mana? Ya, cobain dulu bentar lah. Bentar. Rotasi HP-nya nih. Nah, lihat Pak. Nah, 2 kali. Sini. Itu Bapak udah dikasih apa? Tunjukkan hasilnya. Tapi peralatannya Aduh, Pak, banyak foto saya, Pak. saya tidak bisa. Gimana? Lucunya kok ya. Sebentar. Oh, pantas tidak kelihatan. Coba download ini. Kenapa jadi anak laki-laki? Bayar bang. Profesinya apa? Profesinya apa? Bidan. Jadi sekretaris. Sini aja nah. Ntar. Teksnya sudah di masukkan di sini aja. Yona sudah ngirim. Hima sudah. Alifa sudah. Almira bantu temen lah. Atika sudah kah? Najwa bang. Enak dulu. Di belakang siapa yang sudah ngirim? Bisa loh. Unggah file. Di sini siapa yang sudah ngirim? Kamu bang? Minta bantu sama teman. Kamu bang? Mana gambarnya? Hilang. Ya. Mana tadi sini tabnya? Kok titik ya? Gitaris kah? Kemungkinan bilanya belum berhasil tuh kebanyakan orang yang make lagi. Serah. Ya kirim ke Bapak. Crop dulu, Pang. Fotonya, foto wajahnya aja yang Deno. Di crop dulu. Di crop dulu, jangan sebadanan seini aja. Kalau yang kada mau crop seini aja wajahnya, jangan sebadanan. Iya, terserah kata Bapak. Bapak lihatlah yang sudah ngirim lah.
Yang sudah ngirim Yona, Apan, Dipa, Akbar, Hima, Butinggen, Pegawai Negeri Sipil, Institut Pendidikan kadang masuk Haikal. Apa? Santai. Nah bisa, nah yang bisa temannya dibantu lah, yang kada bisa lah. Nah yang sudah ngumpul ada berapa orang ini? 10 orang. Berarti masih tersisa 18 orang. Yuk dicoba. Ada apa-apa lah di spill karena ini. Ajija udah, Pak. Udah kan? Pak, ini apa, Pak? Ajija udah, Pak. Kayak ano. Jangan dilihat itu loh, ada yang sopan Jan. Bapak jangan, Pak. Iya. Ajija, Pak. Iya. Dua kayak itu. Ya, dari sana. Ya, karena sopan kawan. Najwa, ikam jadi apa? Ikam jadi ikut. Iya, di luar ekspektasi. Nurul. Di luar Haikal. Dirajik deh, kayak agak beda. Ayo yang sudah ngumpul, sudah 12 orang. Yang belum bisa dibantu sama temennya yang bisa. Ada apa? Ini kan dewasa loh kesannya. Kadang-kadangnya kada kelihatan benar juga, santai. Spillnya kayak ini aja, Nana. Siapa yang mau di spill? Angkat tangan yang mau aja, yang kada mau kada. Beratan kah? Nah mirip nah. Nah siapa ini yuk? Ini siapa yuk? Nah mirip bener nih. Siapa ini yuk? Weh. Bantu sama teman yang bisa. Coba sama teman. Ada yang bisa di sini lah. Di. Ano Jija, bantu kawan yang sebelah sana aja. Yang tadi siapa yang manukan? Pakai HP-mu maksudnya. Boleh bantu kawan sebelah, Gen? Datangi. Oke. Ya sudah. Ya mau aja. Sudah. Di versi dewasa lah, Alipa lah. Jangan jilbab SD kan. Ini Akbar Nana, Akbar nih. Ini anu lo si siapa yuk? Agak foto Papila ini. Foto lama kah? Yona mau di-spell. Ini Yona ajar. Nah. Siapa Ajija di-spell kah? Oke, kita spell dikit ya. Yang paling mirip tadi punyanya siapa yuk? Kamu kadang ngirim? Kirim sekarang. Iya, kirim. Menurut Bapak lah yang paling mirip tadi tuh ini nih. Ini. Ini siapa ini? Berarti gambarnya tuh jelas. Cita-citanya jadi apa ini? Pilot. Apa?
Terus tadi yang Bapak lihat mirip banget juga ini. Siapa ini? Apaan? Terus Rizky ini foto lama ya? Mirip sih, tapi kayaknya ini lebih ke foto lama nah. Oke. Terus oh ini Gibran tadi lah. Oh ini versi dewasa sih. Oke. Nina mirip juga nih. Patan, wes. Sebenarnya ini nih anak Jawa pas pil nih. Pil lah. Soalnya lain daripada yang lain. Astronot berjilbab ya lah. Nah, asik. Ada yang Oke. Nah. Berarti versi anak-anak banget ini nah. Oke. Oke. Nanti aja ya. Nanti aja nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, kalau mau hasil gambarnya jelas, maka foto kalian juga harus jangan pecah gambarnya, jangan gambarnya burik kayak gitu. Bukan buruk sih, burik ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Perhatikan ke depan, dalam hitungan 5 sudah diam ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampailah kita ke bagian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita simpulkan sama-sama. Kalian tadi sudah belajar apa yuk? Membuat foto masa depan. Saya itu apa tadi? Kecerdasan artifisial. Apa aja tadi kecerdasan artifisial yang kalian pelajari? Gemini. Terus Google Translate. Terus Google Maps. Satu lagi. Google Lens. Bapak tanya kalau mau menerjemahkan kita pakai apa? Google Translate. Kalau misalkan bikin foto kayak tadi pakai apa? Gemini atau Gemini. Kalau mau mencari jalan pakai apa? Kalau mau men-scan barcode atau mencari via foto, Google Lens. Betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah Bapak minta refleksinya bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Silakan di-scan barcode-nya dan kemudian jawab pertanyaannya dengan jujur ya. Bagaimana perasaan hari ini dan apa yang mau kalian lakukan setelahnya. Nah, ini penggunaan Google Lens tadi. Silakan scan pakai Google Lens. Sudah, tulis. Yuk, sudah. Biar Bapak buka presentasinya yang hasil jawabannya. Sudah? Ya, enggak apa. Ya, klik. Sudah dijawab? Ya, sebentar. Kita lihat ya responnya. Bentar, Bapak bukakan. Ya, sebentar. Kita lihat masuk enggak jawaban-jawabannya sebagian. Ya, sebentar. Iya, Kak. Sebentar. Yang belum men-scan boleh scan barcode, tapi di sini ada jawaban yang aneh. Pengen bakso, adakah yang menulis pengen bakso? Oh, senang Ya. Ya, sip.
Sudah di-scan? Gak apa-apa. Senang CBC angkat. Sini. Permisi Ali, Pak. Udah mau lah, di sinilah. Agak beda sedikit. Oke deh, gak apa-apa, biar aja. Oke, sudah diisi tadi. Oke, silakan duduk. Kita perhatikan isiannya. Bapak zoom aja ya. Ya. Biar aja gak apa-apa. Ya bisa, biar aja ada apa-apa. Ya silakan duduk. Sudah, duduk aja duduk. Silakan. Oke, ada nih lah jawabannya aneh nih. Kita lihat. Bang. Seru sih, seru senang skibisi ang-ang. Nah, ada aja teh. Setu banget. Ngapa typo? Ada yang H nih apa? Ya sudah, ada Bapak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka silakan sediakan kertas 1 lembar atau boleh di buku codingnya untuk menjawab pertanyaan ini. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya aja dengan singkat. Kalau ada buku codingnya, pakai buku coding jawabnya. Kertas lembar, kasih nama. Kalau pakai kertas lembar, kasih nama. Kalau ada buku khususnya, silakan pakai buku khusus. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit aja yuk. Jawab aja dengan singkat. Soal nggak usah ditulis. 5 menit dari sekarang. Yang sudah boleh langsung kumpul ke depan. Boleh, boleh. Yuk, jawab aja dengan singkat, gak apa-apa. Kalau kertas lembar, berarti tulis namanya. Yang sudah boleh kumpul. Jawab aja, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang sudah boleh kumpul kertas dan bukunya di meja Bapak depan. Sudah? Sudah dikasih nama? Oke. Sip, silakan duduk. Terima kasih. Iya. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Ya, bagian sudah boleh duduk. Kasih ruang lah bagi teman yang mau di belakang tuh maju. Kasih ruang. Oke, silakan duduk. Oke,
Oke, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Apa? Ganti kah? Ya, yang belum ditunggu 2 menit lagi. Ya, yang belum ditunggu. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak perhatikan semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Nanti tugas kalian di rumah adalah silakan cari satu kecerdasan artifisial lain selain yang sudah kita diskusikan. Cari informasinya, catat di buku catatan kalian, nanti sediakan buku catatan khusus coding. Paham di sini? Coding dan kecerdasan artifisial bukunya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham dengan tugasnya nanti di rumah? Nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.